Sempat viral di China kisah seorang wanita bernama Chang. Bukan nama, ini marga. Nama lengkapnya nggak ditunjukkan di media ya. Dia sejak usia 2 tahun itu sudah dibuang sama orang tua kandungnya. Dikasihkan ke saudara perempuan dari sang suami. Atau dikasihkan ke bibinya lah, lebih tepatnya. Sama bibinya ini dirawat kayak anak sendiri. Tiba-tiba saat Chang ini tumbuh besar, dia sukses, loh orang tuanya tiba-tiba muncul, dia minta dibelikan apartemen. Ya Nona Chang ini nggak mau dong, karena nggak mau nih ya si orang tuanya itu menuntut Nona Chang ini di pengadilan. Ini ceritanya gimana sih? Gak pernah ketemu, sekali ketemu kok langsung drama pengadilan. Dan teman-teman mau tahu keputusan pengadilannya itu apa? Bener-bener gak terduga. Tajaha wajo intan, Fanning leta wata pintau dynasty Xiaoxi. Kaos yang Intan pakai ini gambarnya Konfusius ya. Kenapa kok dia itu bawa papan 3 kali 8 sama dengan 23? Apa nggak salah hitung nih? Ada ceritanya di balik gambar ini nih linknya kalau teman-teman pengen tahu ceritanya. Open PO sampai dengan tanggal 12 April. Setelah close PO sudah nggak bisa order ya. Selain kaos ada juga model polo shirt. Selain gambar Konfusius ada juga custom marga. Teman-teman bisa custom marga sesuai nama teman-teman sendiri. Bisa kecil di dada kiri atau gede di dada tengah. Untuk custom marga ada berbagai macam efek. Yang paling laku ini nih efek emas. Karena emasnya itu kinclong ya, berkilau. Selain efek emas ada juga efek glow in the dark. Jadi kalau di gelapan itu menyala. Ada juga efek rainbow. Efek rainbow ini kalau kena cahaya itu keluar efek hologramnya. Kalau teman-teman tidak mau aneh-aneh tanpa efek juga ada. Bisa marga doang atau nama lengkap. Selain custom marga ada juga tokoh-tokoh Tiongkok seperti Necha, Hakim Pao, Kaisar pertama China Qin Shi Huang. Tokoh Samkok juga lengkap, mulai dari Guan Yu, Zhuge Liang, Zhao Zhelong, 5 Jenderal Macan, Guan Yu diobati Dr. Hua Tuo, Huang Zhong, bahkan antagonisnya Cao Cao dan Liu Bu juga ada. Silakan check out di Shopee, linknya ada di deskripsi. Okay, let's start! Ada kisah nyata yang sempat menggegerkan China 4 tahun yang lalu, tepatnya tahun 2022. Menurut Santong Business Daily, kejadian ini terjadi di wilayah Guangzhou, China. Ada seorang cewek, yaitu marganya marga Chang. Kita panggilnya Nona Chang ya, karena nama lengkapnya itu nggak tahu. Yang mana sejak usia 2 tahun, dia itu sudah dikasihkan ke sang bibi. Jadi orang tua kandungnya itu sudah nggak mau ngurusin Chang, dikasihkan ke saudara perempuan dari sang suami. Untungnya sang bibi ini baik banget. Chang itu dirawat, disekolahkan, dikasih makan, dianggap kayak anak sendiri. Sejak saat itu Chang itu hampir tidak pernah berhubungan langsung dengan orang tua kandungnya. Lihat aja kagak pernah. Bisa dibilang yang benar-benar terjadi keluarganya Chang ini ya si bibi ini. Waktu berlalu, Chang pun tumbuh dewasa, dia sukses, tabungannya banyak. Di usia ke-29 tahun, bahkan Chang itu mampu membelikan sepupunya apartemen. Sepupunya itu ya anak dari bibi yang ngebesarin dia itu. Sebagai bentuk rasa terima kasihnya, karena sang bibi sudah ngebesarin dia. Ya ini Intan anggap wajar ya. Sang bibi juga ngebesarin dia, nyekolahin dia, ya sudah keluar duit berapa. Makanya si anaknya dari si bibi ini alias sepupunya itu dibelikan apartemen. Gegara Chang ngebeliin apartemen buat sepupunya itu, tiba-tiba muncullah drama. Orang tua tiba-tiba muncul, dia minta Chang, menuntut Chang untuk ngebelikan adik kandung laki-lakinya apartemen. Nah loh, bukannya minta maaf, bukannya ngobrol baik-baik, bukannya berpelukan, ketemu anak kandung sudah puluhan tahun, ya kan? Malah minta dibelikan apartemen. Sehingga Nona Chang itu ya nolak dong. Siapa kamu tiba-tiba muncul minta apartemen? Sudah dari kecil ninggalin dia, gak ngerawat dia, gak ngeliat dia. Ini kayak bukan reuni keluarga, ini reuni tagihan jadinya.
Orang tua kandung begitu nggak diturutin nih ya, marahlah dia dan menggugat Chang di pengadilan. Dia minta 500.000 yuan sebagai ganti rugi biaya nafkah orang tua. 500.000 yuan ini bukan duit kecil ya, itu 1,23 M itu. Nah, yang bikin kaget ini putusan pengadilan. Pengadilan memutuskan kalau Chang tidak harus membelikan adiknya apartemen. Ya wajar dong, siapa dia tiba-tiba minta apartemen. Tapi pengadilan juga memutuskan kalau Chang tetap harus ngasih nafkah ke orang tua. Iya, even tuh sejak usia 2 tahun Chang nggak diurus. Meskipun sejak usia 2 tahun Chang sudah dibuang sama orang tua kandungnya, meskipun sang orang tua kandung tiba-tiba muncul pas dia sudah sukses, hukumnya harus wajib Chang itu ngasih nafkah ke orang tua. Alasannya apa? Karena dalam hukum perdata China, anak yang sudah dewasa wajib menanggung orang tua. Mau hubungan baik atau tidak, mau pernah ditelantarkan atau tidak, kewajiban itu tetap ada. Istilahnya secara hukum orang tua tetap orang tua. Dan seperti yang bisa ditebak, reaksi masyarakat China langsung meledak. Nah, dari sini banyak masyarakat yang marah ya. Lah gimana? Dia sudah ngebuang si anak sukses kok ya tiba-tiba muncul kayak gitu. Ya nextnya kan makin banyak tuh orang tua yang ngelahirin terus anaknya dibuang-buang aja. Siapa tahu anaknya ada yang sukses, tinggal malak, iya kan? Kalau buat mah gampang, buat mah enak. Yang susah itu ngebesarin dan ngedidik si anak, iya kan? Wes pokoknya netizen itu komentarnya itu pedes-pedes. Ada yang bilang si orang tua kandung itu vampire, sudah menghisap darah adik perempuannya, sekarang menghisap darah anak kandungnya. Banyak yang merasa ini nggak adil ya buat Chang, karena yang merawat, yang ngegedein dia, yang nyekolahin dia itu bibinya, yang ngebiayain dia itu bibinya, bukan orang tua kandungnya. Dan kasus ini pun jadi perdebatan besar di China. Kasus ini sebenarnya menyangkut filial piety atau kewajiban anak di China. Di budaya China, anak dari kecil itu sudah diajarkan untuk berbakti, harus hormat kepada orang tua, harus merawat orang tua saat mereka sudah tua, harus menanggung biaya hidup orang tua. Yang mana ini sudah bukan budaya baru ya di China, sudah mengakar sejak zamannya Konfusius ini. Konsep ini sudah kuat banget di masyarakat sana. Ibaratnya gini, orang tua itu nomor satu. Mau kamu sukses, mau kamu nggak sukses, mau kamu jadi pengemis atau kamu jadi miliarder, orang tua itu tetap nomor satu. Tapi masalahnya di kasus Chang ini kan agak beda. Pertanyaannya muncul, kalau orang tua nelantarin anak, apa ya tetap anak itu wajib berbakti kepada orang tua kandung. Yang mana ini jadi perdebatan besar sekarang ini. Ada yang bilang ya tetap dong. Meskipun dia ngebuang kamu kan, kamu ada berkat mereka juga. Tapi ada juga yang merasa bahwa ini tidak adil bagi Chang. Loh, orang kalau sudah ngebuang barang, itu sudah bukan miliknya lagi loh. Masa sekarang gilirannya si anak sukses, tiba-tiba orang tua kandung yang nelantarin dia muncul. Dia ini orang tua apa petugas pajak? Komentarnya pedes-pedes, tapi ya gimana lagi, secara hukum di China itu sudah jelas banget kalau orang tua itu penghasilannya nggak cukup untuk hidup dan anak itu wajib untuk ngebantu. Mereka kasih kamu hidup, ya kamu kasih mereka biaya hidup. Sesimpel itu di mata hukum, makanya Chang itu sampai diharuskan untuk ngebantu orang tuanya. Nggak perlu dibelikan apartemen, tapi tetap harus dikasih nafkah bulanan. Sehingga akhir endingnya kasus ini apa? Chang itu didodokkan dan diajak diskusi bersama orang tua kandungnya untuk ya itu kesepakatan bersama. Chang itu mau ngasih duit berapa buat orang tua kandungnya setiap bulan. Padahal normalnya ya anak sama orang tua kalau sudah nggak ketemu lama, biasanya tuh mereka berpelukan, nangis-nangisan, temu kangen. Lah kok ini malah drama pengadilan. Dan sampai sekarang kasus Chang ini masih sering dijadikan bahan obrolan kalau ngebahas hukum keluarga di China. Dan kasus Chang ini bukan satu-satunya ya. Sebelumnya di tahun 2019 itu juga ada kasus orang tua penggugat anak kandungnya sendiri. Tapi ini orang tuanya itu memang beneran yang ngelahirin dia, ngebesarin dia. Tapi ya anaknya ya nggak tahu diri ya. Begitu kaya si orang tua itu nggak dikasih sepeser pun, digugat di pengadilan. Ini kejadiannya ada di Henan dan ini juga rame juga.
Setelah masuk pengadilan, hakim memutuskan bahwa si anak ini wajib ngasih bulanan kepada orang tuanya. Bukan anjuran ya, wajib. Kalau enggak, rekening bakal dibekukan. Bahkan dikontrol polisi untuk memastikan bahwa si anak itu rutin ngasih bulanan kepada orang tua kandungnya. Ini bukan cuma nasihat, tapi dipaksa secara hukum. Karena anak yang tidak menghidupi orang tua itu dianggap melanggar hukum. Oke, anggap aja ini memang kisahnya itu ya si anak yang nggak tahu diri. Ada juga kisah lain dari seorang nenek usia 70 tahun yang saat dirawat di rumah sakit, dia itu nggak dijenguk sama 4 anaknya, sehingga dia menuntut 4 anak itu secara hukum di pengadilan. Diproses itu sama pengadilan China. Ini dianggap serius ya, menelantarkan orang tua dianggap serius. Ini untuk yang ini endingnya didiskusikan sendiri secara keluarga. Oke, sampai di sini dulu bahasan Intan hari ini. Menurut kalian gimana? Kira-kira undang-undang kayak gini nih perlu nggak sih diterapkan di Indonesia? Cai Chen Ikuan kan, Cai Chen.